Halo, masyarakat Jawa Timur dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya, Irwan. Kali ini, saya akan berbagi informasi mengenai peluang kerja ke Jepang, khususnya di bidang program SSW atau Tokutegino. Informasi ini sangat penting sekali buat teman-teman sekalian, khususnya untuk ex-kensu atau ex-magang yang ingin kembali lagi ke Jepang ya. Dan juga buat teman-teman semuanya yang ingin atau sedang dalam proses ingin bekerja ke Jepang. Tolong disimak baik-baik video ini sampai selesai ya. Kali ini kita akan bahas mengenai apa sih program SSW? Program SSW adalah peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Jepang pada tanggal 1 April tahun 2019 lalu. Peraturan ini bertujuan untuk menyerap para tenaga kerja asing untuk meningkatkan perekonomian negara Jepang. Dan kemudian apa sih perbedaannya antara visa SSW dan visa Ginujisusei atau visa pemagang? Visa pemagang batas waktunya biasanya 1 tahun, 3 tahun, bahkan sampai dengan 5 tahun saja. Setelah itu, para peserta ini harus pulang ke Indonesia dan menerapkan semua skill yang telah didapat selama bekerja di Jepang. Sementara untuk visa SSW, batasan waktunya sangat lama. Untuk batasan waktu ini biasanya 5-10 tahun, bahkan sampai dengan mendapatkan permanen residen tentunya. Kemudian, siapa saja sih yang bisa mendapatkan visa SSW ini? Nah, kita akan bahas satu persatu ya teman-teman semuanya. Yang pertama adalah ex-Jepang atau ex-magang yang ingin kembali lagi ke Jepang. Tentunya dalam hal ini bisa bekerja pada bidang yang sama atau bidang yang berbeda. Yang kedua, Kensusei yang sedang magang di Jepang atau Jitsusei yang sedang magang di Jepang. Ketika Jitsusei ini magang di Jepang dan kemudian kontraknya akan habis, para peserta ini bisa mengajukan visa SSW atau Tokutegino untuk di bidang yang sama atau bidang yang berbeda. Yang ketiga, untuk para peserta atau pelajar yang sedang kuliah atau sedang sekolah di Jepang. Ketika masa kontrak ini akan selesai, maka peserta ini juga bisa mengajukan untuk program SSW atau Tokutegino. Jadi buat kalian yang sedang kuliah atau kerja, kalian pun bisa menggunakan visa ini untuk melanjutkan ke pekerjaan yang kalian inginkan. Yang keempat, buat kalian yang belum pernah bekerja ke Jepang atau biasa juga yang disebut newcomer, tapi kalian memiliki keinginan yang kuat untuk bekerja ke Jepang, maka kalian bisa juga mengajukan visa SSW ini ya. Visa SSW ini bisa digunakan untuk di 14 sektor bidang ya, teman-teman semuanya. Apa saja sih untuk 14 sektor bidang tersebut? Yuk, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, yaitu bidang care worker atau kaigo, atau kita sebut biasa dengan perawat lansia. Gambarannya adalah untuk kalian yang ingin bekerja sebagai care worker atau kaigo, maka pekerjaannya kalian adalah merawat para lansia dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Nah, buat kalian yang memang memiliki kesabaran tinggi, ini cocok ya buat kalian. Ya, kemudian yang kedua yaitu bidang restoran atau dalam bahasa Jepangnya disebut juga dengan gaishokugyo. Nah, untuk pekerjaan ini biasa dilakukan di restoran-restoran atau kafe sebagai waiters atau asisten dari chef ya, yang membantu masak-masak di dapur. Nah, buat kalian yang memang senang masak, kalian bisa coba ya untuk bidang ini. Ya, berikutnya yaitu bidang konstruksi atau dalam bahasa Jepangnya kensetsugyo. Nah, untuk bidang ini biasa juga dilakukan di Indonesia untuk membangun rumah-rumah atau gedung-gedung bertingkat ya, sama seperti di Indonesia juga. Nah, bedanya kalau untuk bekerja di Jepang di bidang ini, kalian nanti akan dibantu dengan alat-alat yang lebih canggih dan lebih modern tentunya. Kemudian yang berikutnya yaitu bidang building cleaning. Nah, dalam bahasa Jepangnya biasa disebut juga biru kureningugyo. Nah, untuk bidang ini gambarannya pekerjaannya itu seperti cleaning service ya teman-teman semuanya, atau OB, bisa dibilang seperti itu. Jadi tidak hanya membersihkan gedung-gedung di luar saja, tetapi di dalam pun juga. Ya, buat kalian yang sudah punya pengalaman dan memang sudah mahir di bidang ini, kalian bisa coba untuk ambil bidang yang ini.
Untuk yang berikutnya yaitu bidang pertanian dan peternakan, atau dalam bahasa Jepangnya disebut juga dengan Nogyo. Gambaran pekerjaannya sama seperti ketika kita bekerja di Indonesia sebagai petani ya. Ya, seperti petani menanam sayur-sayuran, kemudian juga menyiraminya, memberi pupuk, sama seperti itu. Hanya saja kalau di Jepang dibantu dengan alat-alat yang lebih canggih dan modern pastinya. Ya, yang berikutnya, yang keenam, yaitu bidang industri makanan dan minuman, atau dalam bahasa Jepangnya disebut Inshoku Ryohin Seizogyo. Nah, pada bidang ini, kalian nanti akan bekerja di pabrik makanan dan minuman, sama seperti di Indonesia. Buat kalian yang memang sudah pernah bekerja di Indonesia, untuk di bidang ini, kalian bisa coba ya. Yang berikutnya, yaitu yang ketujuh, di bidang perhotelan dan penginapan. Dalam bidang ini, dalam bahasa Jepangnya disebut juga dengan Shukuhakugyo, ya, yang tentunya kalian harus berpenampilan menarik dan juga klimis lah ya, bisa dibilang seperti itu, karena kalian akan terus berinteraksi dengan para customer atau yang akan datang ke hotel atau ke penginapan tempat kalian bekerja tentunya. Berikutnya, yang ke-8 ada industri permesinan dan perkakas, atau dalam bahasa Jepangnya disebut Sokeizai Sangyo, yaitu pabrik pembuatan spare part atau alat-alat kecil yang digunakan untuk mesin-mesin ya, seperti itu. Nah, buat kalian yang memang sudah punya pengalaman, kalian juga bisa ambil nih untuk bidang ini. Yang di nomor berikutnya yaitu di nomor 9. Industri pembuatan kapal dan machinery, atau dalam bahasa Jepangnya disebut juga dengan Zosen Hakugyo Kogyo, atau pekerjaannya itu gambarannya mungkin seperti pengelasan ya. Jadi buat kalian ex Jepang nih yang dulunya mungkin pernah bekerja di bidang pengelasan kapal-kapal besar, nah itu kalian bisa ambil untuk job ini. Tentunya sudah terbiasa kan pastinya, dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan ini dengan baik. Ya, berikutnya, yang ke-10 yaitu bidang perikanan, atau dalam bahasa Jepangnya disebut dengan Gyogyo. Nah, ini cocok banget buat kalian yang memang ingin menjadi nelayan tentunya, atau bisa dibilang yang senang mancing nih. Nah, buat kalian ini bisa dicoba ya untuk bidang ini, karena pekerjaan kalian nanti hari-harinya yang memang menangkap ikan. Tentunya dibantu dengan alat-alat yang canggih pasti ya. Oke, yang berikutnya yaitu perbaikan dan pemeliharaan otomotif, atau dalam bahasa Jepangnya disebut juga dengan Jidosha Seibigyo. Seperti montir lah contohnya ya. Buat kalian yang memang hobi di dalam memperbaiki atau membongkar pasang mesin, khususnya motor ataupun mobil, kalian cocok banget nih buat ambil bidang ini. Ya, yang ke-12 yaitu bidang permesinan. Ya, atau dalam bahasa Jepangnya biasa disebut juga dengan Sangyo Kikai Seizogyo. Gambarannya, pada pekerjaan ini kalian akan bekerja menggunakan mesin-mesin berat ya, seperti mesin press, kemudian mesin-mesin injection seperti itu, mesin-mesin pengelasan yang menggunakan robot-robot. Nah, pasti buat teman-teman semuanya yang sudah pernah berkecimpung di bidang atau di pabrik permesinan, pasti sudah tidak asing lagi dengan mesin-mesin seperti ini ya. Dan kalian bisa ambil untuk bidang yang ini. Yang kemudian ke-13 ada bidang elektrik dan informasi elektronik. Nah, dalam bahasa Jepangnya untuk bidang ini yaitu Denki Denshi Joho Karen Sangyo. Nah, untuk bidang ini gambarannya itu seperti bekerja di pabrik-pabrik elektronik. Jadi kalau kalian nih yang di Indonesia khususnya yang sering bekerja di pabrik-pabrik elektronik, pembuatan barang-barang elektronik, kalian bisa coba untuk di bidang ini ya. Yang ke-14 yaitu bidang penerbangan, atau dalam bahasa Jepangnya disebut Kokugyo. Nah, gambarannya kalian bisa bekerja di bandara ya, di bandara Jepang, bayangin, sebagai banyak ya. Bisa sebagai tiketing, boarding, atau pemeliharaan mesin pesawat terbang. Peluang ini sangat besar sekali khususnya buat kita ya, orang Indonesia yang ingin bekerja ke Jepang. Kalian bisa ambil salah satu dari bidang ini dan kalian bisa bekerja ke Jepang sesuai dengan yang kalian inginkan.
saya juga ingin menyampaikan bahwa pemerintah Jepang mengenai program SSW juga sudah bekerja sama oleh beberapa negara pastinya ya. Dan negara apa saja sih yang sudah bekerja sama untuk program SSW atau TG? Yang pertama di sini negaranya yaitu Filipina, Kamboja, Nepal, Mongol, Myanmar, Vietnam, Indonesia, Bangladesh, dan Sri Lanka. Tentunya dari ke-9 negara ini terus berlomba-lomba untuk mengirimkan para pesertanya agar bisa bekerja ke Jepang sebagai visa SSW ya, tentunya menggunakan visa SSW. Nah, oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang sudah termasuk di dalamnya memiliki peranan penting juga di dalam mengirimkan para kandidatnya nih, pesertanya untuk dapat bekerja ke Jepang. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh masyarakat, khususnya Jawa Timur, agar bisa mengikuti atau mengambil peran dalam mengikuti program SSW ini, agar bisa mensejahterakan khususnya keluarga kita sendiri, kemudian juga lingkungan dan sekitarnya. Oleh karena itu, mari wujudkan mimpi kalian agar bisa bekerja ke Jepang. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui dari 14 bidang tersebut, sekarang kita beralih kepada persyaratannya ya. Apa saja sih persyaratannya untuk mengikuti program SSW atau Tokutegino ini? Nah, untuk persyaratannya kita bagi menjadi 2 kategori ya. Apa saja sih? Yang pertama untuk persyaratan sebagai newcomer ya. Persyaratan sebagai newcomer apa saja sih? Yang pertama, usia minimal 18 tahun sampai dengan 30 tahun. Yang kedua, pendidikan minimal SMA atau sederajat. Atau bisa juga D3 atau S1 yang memiliki jurusan keperawatan, itu lebih baik lagi ya untuk program Kaigo pastinya. Yang berikutnya yaitu memiliki sertifikat bahasa Jepang minimal JLPTN 4 atau JFT Basic A2. Dan yang kelima yaitu memiliki sertifikat SSW atau sertifikat skill ya. Dalam hal ini apa saja ya yang ada di dalam 14 sektor bidang tersebut. Kemudian yang keenam yaitu sehat jasmani dan rohani. Tentunya dibuktikan dengan hasil medical check up ya. Yang berikutnya yaitu persyaratan sebagai ex-Jepang. Untuk persyaratan sebagai ex-Jepang agak sedikit berbeda ya tentunya, karena ex-Jepang ini bisa dibilang sudah memiliki pengalaman di bidang tertentu. Nah, langsung saja ya. Yang pertama, usia minimal 18 tahun sampai dengan 35 tahun. Yang kedua, pendidikan terakhir minimal SMA atau sederajat. Dan yang ketiga, memiliki sertifikat Senmonkyu. Nah, mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali dengar sertifikat Senmonkyu ini apa sih? Jadi sertifikat Senmonkyu ini adalah sertifikat yang memiliki keterampilan atau keahlian selama bekerja di Jepang ya. Jadi buat kalian ex-Jepang, ketika kalian ingin mengikuti program SSW ini, maka kalian harus memiliki sertifikat Senmonkyu ya. Kemudian yang keempat, memiliki sertifikat Hyokachoso. Hyokachoso apa sih? Hyokachoso adalah sertifikat kelakuan baik atau penilaian baik yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dimana tempat kalian bekerja pada waktu magang di Jepang. Jadi untuk ex-Jepang persyaratannya ada 4 ya, jangan lupa catat baik-baik, dan buat kalian yang ingin kembali ke Jepang, lengkapi semua persyaratannya agar bisa lebih mudah dan bisa segera kembali lagi ke Jepang. Nah teman-teman, tadi kan kita sudah berbicara mengenai persyaratan ya untuk mengikuti program SSW atau Tokutegino. Sekarang saya akan berbagi informasi lagi mengenai alur untuk program SSW ini ya. Yang pertama, di sini kita mendaftar terlebih dahulu. Nah, mengisi biodata dan segala macamnya. Kemudian yang kedua, kita memberikan berkas atau dokumen yang dibutuhkan seperti yang tadi sudah disampaikan sebelumnya ya. Jadi yang ketiga, setelah pemberkasan atau dokumen kita sudah lengkap, maka selanjutnya kita akan diikutkan untuk wawancara dengan user Jepangnya. Pada kesempatan kali ini merupakan peluang yang sangat besar sekali buat teman-teman di dalam menampilkan performanya sebaik mungkin. Karena nanti kalian akan dinilai di situ dan siapa yang akan layak untuk mendapatkan job tersebut.
Kemudian yang keempat, apabila teman-teman sudah dinyatakan lolos atau lulus pada saat wawancara dengan user Jepang, maka teman-teman semuanya di sini akan melakukan MCU atau medical check up. Tujuannya adalah untuk melihat kondisi kesehatan dari peserta tersebut. Kalau memang dinyatakan fit, maka akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pembuatan paspor. Nah, pembuatan paspor ini juga sangat penting karena kita akan bekerja di luar negeri sebagai identitas kita ya ketika berada di luar negeri. Kemudian yang selanjutnya, setelah membuat paspor, maka kita juga di sini akan mengajukan COE ya atau bisa dibilang Certificate of Eligibility. COE ini sangat penting sekali ya teman-teman semuanya karena apabila COE ini tidak turun, maka kita tidak bisa untuk bekerja ke Jepang. Karena ini adalah penentu yang menentukan kita layak atau tidaknya untuk tinggal atau bekerja di Jepang. Yang berikutnya adalah pembuatan KTKLN dan BPJS Ketenagakerjaan. Ketika COE ini udah turun, maka yang segera kita lakukan yaitu harus membuat KTKLN dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan masa kontrak kita yang akan kita ikuti selama bekerja di Jepang. Ya, setelah membuat KTKLN dan BPJS Ketenagakerjaan, maka kita akan membuat visa. Nah, visa ini sangat penting sekali ya untuk menunjukkan apa sih tujuan kita untuk bekerja ke Jepang. Nah, ini berkaitan juga dengan visa yang akan dikeluarkan oleh Kedubes Jepang tentunya. Karena kita sedang mengikuti program SSW, maka tentunya visa SSW lah nanti yang akan dikeluarkan. Ya. Kemudian yang berikutnya, karena sekarang masih dalam masa pandemi, untuk teman-teman semuanya yang sudah lengkap semuanya persyaratannya, maka harus diwajibkan juga untuk mengikuti tes PCR atau swab ya. Tujuannya adalah untuk mendeteksi agar kalian benar-benar sehat pastinya sebelum dikirimkan ke Jepang. Jika memang hasilnya sudah fit, tidak ada masalah, maka kalian baru bisa berangkat ke Jepang. Ya. Oke, itulah tadi alur dari awal pendaftaran sampai dengan berangkat ke Jepang. Mudah-mudahan dengan adanya informasi ini, semua teman-teman yang ada di Jawa Timur bisa mengetahui dan lebih paham lagi mengenai alur untuk program SSW tentunya. Ya. Yang berikutnya, setelah kita berbicara mengenai persyaratan, kemudian juga alur, maka tidak lengkap kalau kita juga harus berbicara mengenai apa sih kelebihan yang bisa kita dapat ketika kita mengikuti program SSW ini atau TG. Ya, langsung aja ya kita akan bahas. Yang pertama, apabila kita mengikuti program SSW ini, yang pertama yang akan kita dapat yaitu pertama, jaminan penempatan dan perlindungan selama bekerja di Jepang. Jadi kita akan dijamin untuk kondisi kita ya selama di Jepang ya. Kemudian juga kita akan diberikan tempat kerja di sana, akan diberikan perusahaan penempatan, kemudian juga akan dilindungi selama kita berada di Jepang. Jadi tidak perlu takut lagi ya buat kalian yang ingin bekerja ke Jepang. Yang kedua, kontrak kerja kita tuh jelas. Seumpama kita masa kontraknya di awal 2 tahun dulu, nanti diperpanjang terus, kemudian diperpanjang lagi sampai dengan 5 tahun. Kemudian nanti jika kinerja kita bagus, maka akan dilanjut lagi dengan TG2, yaitu 5 tahun lagi. Dan jika kinerja kita memang di tahun berikutnya itu pun bagus lagi, maka bisa jadi kita nanti akan mendapatkan permanen residen. Wah, itu luar biasa sekali ya kalau kita sudah mendapatkan permanen residen itu. Ya, yang berikutnya yaitu kita mendapatkan asuransi keselamatan kerja. Buat kalian nih yang belum tahu, sistem kinerja di Jepang tentunya pasti ada rasa khawatir ya. Bagaimana nih nanti kalau saya sakit, kalau misalnya ada kecelakaan kerja, apa nanti yang harus saya lakukan? Sementara saya juga kurang paham mengenai sistem di Jepang. Jadi tidak perlu khawatir. Buat teman-teman semuanya yang ingin bekerja ke Jepang, kalian sudah
dijamin asuransi kesehatannya. Jadi ketika nanti kalian sakit, kalian nggak perlu pusing, pasti orang perusahaan yang akan mengurusi kalian sampai kalian sembuh, ya. Yang berikutnya yaitu kalian juga di sini akan mendapatkan pesangon, ya, bisa dibilang pesangon pensiun atau tunjangan hari tua. Nah, cuma tunjangan hari tua ini baru bisa kalian dapat atau kalian cairkan ketika kalian sudah pulang ke Indonesia pastinya. Yang berikutnya, kontrak kerja untuk kandidat SSW ya atau TG ini seperti yang tadi saya sudah sampaikan, yaitu 5 tahun ya untuk TG1 dan diperpanjang lagi 5 tahun lagi untuk TG2 dan bisa mendapatkan permanen residen juga kalau kinerja teman-teman semuanya bagus ya. Yang berikutnya, gaji mulai dari 100.000 yen sampai dengan 200.000 yen per bulan. Belum lagi ditambah dengan tunjangan dan bonus pastinya. Dan perlu kalian ketahui juga ya, ini belum termasuk lembur ya teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya kita sudah bekerja, kemudian juga dapat tunjangan dan ditambah lagi dengan lembur. Tapi lembur ini hanya diberikan kepada teman-teman atau peserta yang memang sudah bisa bekerja secara mandiri. Artinya memang orang perusahaannya ini sudah percaya kepada teman-teman bahwa teman-teman semuanya sudah bisa mengerjakan pekerjaan ini secara sendiri. Ya, barulah kalian akan diberikan lembur. Dan itu biasanya diberikannya tuh kira-kira masuk bulan ke-7 ya. Ketika di bulan ke-7 kalian sudah bisa, maka biasanya kalian akan dikasih lembur. Makanya kerjanya yang baik ya, yang semangat ya. Ya, kemudian yang kelima, nah ini juga berkaitan dengan bonus. Ini juga sebagai motivasi buat teman-teman semuanya bahwa bisa kalian ketahui bonus di Jepang untuk program SSW itu 2 sampai dengan 3 kali loh. Dan ini bisa dibilang yang yang tidak didapat oleh program pemagang atau program Ginnoji Sutsei ya dalam hal ini. Jadi makanya buat kalian yang mengikuti program SSW ini benar-benar beruntung sekali karena kalian akan mendapatkan bonus 2 sampai dengan 3 kali dalam 1 tahun. Dan bisa kalian ketahui bahwa 1 kali bonus saja itu minimal ya sama dengan 1 kali gaji kalian. Wow, besar sekali ya bisa dibilang. Ya, itu sebagai motivasi ya buat teman-teman semuanya yang ingin mengikuti program SSW. Jadi tidak perlu ragu lagi ya pastinya. Kemudian untuk peluang kerja untuk program SSW ini tentunya bekerja sama dengan pemerintah ya Jawa Timur dalam hal ini, yaitu Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Nah, untuk kalian yang ingin mendaftar, bingung mau daftar kemana, kalian juga bisa melalui UPT P2 TKI. Kalian juga nanti bisa langsung datang nih ke alamatnya di Jalan Bendul Merisi nomor 2, Surabaya. Sekali lagi, untuk alamatnya di Jalan Bendul Merisi nomor 2, Surabaya. Untuk nomor teleponnya di 031 9984 2200 atau di 9984 2221 ya. Kemudian kalian juga bisa kirimkan fax di 031 9985 2622. Buat kalian yang memang rumahnya agak jauh dari kantor tersebut, kalian bisa juga kunjungi melalui websitenya di http://disnakertrans.jatimprof.go.id. Sekali lagi, untuk di alamatnya websitenya di http://disnakertrans.jatimprof.go.id, atau juga bisa kunjungi website lainnya di http://www.p3tkijatim.go.id. Atau buat kalian nih yang mau ingin konsultasi ya atau tanya-tanya dulu, saya harus hubungi kemana? Ini juga ada nomor WhatsApp-nya ya di 0821 4073 9181. Sekali lagi nomor WhatsApp-nya di 0821 4073 9181. Ya, tunggu apa lagi buat kalian yang memang memiliki kemampuan dan ingin sekali bekerja ke Jepang, manfaatkan peluang ini, jangan sampai ketinggalan dan mulai bergerak dari sekarang. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang ingin bekerja ke Jepang atau yang ingin balik lagi ke Jepang ya.
Akhir kata, saya Irwan, arigatou gozaimashita, dan sayonara.